Sore tampak murung, seolah ikut merasakan perih yang menusuk di dada Rania. Dengan perut yang membuncit 8 bulan, ia berdiri terpaku di depan rumah mertuanya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya menggenggam surat talak yang baru saja dilemparkan oleh suaminya, Arman, di depan keluarga besar mereka. Sudah, aku tidak mau lagi hidup dengan perempuan lemah seperti kamu, Rania. Kamu hanya beban, bentak Arman, tak peduli dengan tangis Rania yang meledak. Mas, ini anakmu, tinggal 1 bulan lagi aku melahirkan. Suara Rania parau nyaris tak terdengar. Namun, mertuanya Bu Rahayu justru menambahkan garam ke luka. Kami tidak butuh kamu. Anakku berhak bahagia dengan perempuan yang selevel dengannya, bukan wanita kampung yang hanya bisa menyusahkan. Rania terhuyung saat pintu rumah itu ditutup keras di depan wajahnya. Di tengah hujan yang mulai turun, ia melangkah tertatih tanpa tujuan. Dunia serasa runtuh. Ia tak tahu harus kemana. Namun ia tahu satu hal, ia harus bertahan demi anak dalam kandungannya. 3 bulan kemudian, Rania bekerja sebagai asisten di sebuah kafe kecil, mencoba membesarkan bayinya, Aidan, sendirian. Hidupnya keras, tapi ia menolak menyerah. Hingga suatu hari, seorang pria berdasi, berwajah tenang dan berwibawa, masuk ke kafe itu. Permisi, saya sedang mencari calon pemasok catering untuk kantor kami. Apakah Anda yang mengelola tempat ini? Tanyanya sopan. Rania mengangguk gugup. Saya hanya membantu, Pak. Pria itu memperkenalkan diri. Saya Reza, manajer operasional PT Surya Mas Abadi. Rania tertegun. Itu adalah tempat kerja mantan suaminya. Tempat yang dulu selalu membuat Arman merasa tinggi hati. Takdir mulai mempermainkan keadaan. Reza, tanpa tahu masa lalu Rania, tertarik pada kejujuran dan kerja kerasnya. Dalam waktu singkat, hubungan kerja mereka berkembang menjadi perhatian pribadi. Dan saat Reza tahu kisah kelam Rania, ia justru semakin yakin wanita ini pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Meski waktu terus berjalan, luka di hati Rania belum sepenuhnya kering. Setiap malam, ia masih teringat saat-saat dirinya diusir tanpa belas kasihan. Namun kehadiran Aidan, buah hatinya, menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Rania semakin sering bertemu dengan Reza. Pria itu datang bukan hanya untuk urusan kerja, tapi juga untuk melihat Aidan. Ia menyayangi bayi itu seolah darah dagingnya sendiri. Kenapa kamu begitu peduli padaku, Pak Reza? Tanya Rania suatu malam saat mereka duduk di taman usai lembur. Rania tampak ragu, takut salah menafsirkan sikap pria itu. Reza menatap matanya dalam. Karena kamu kuat, Rania. Kamu perempuan yang luar biasa. Aku tahu kamu pernah disakiti, dan aku ingin menjadi bagian dari alasan kamu percaya lagi pada cinta. Rania tercekat. Ada rasa hangat yang menjalari dadanya, namun bayangan masa lalu membuatnya takut melangkah. Hari itu, Reza mengajak Rania hadir ke acara gathering perusahaan. Rania awalnya menolak, merasa tak pantas. Namun Reza meyakinkannya. Kamu berhak berdiri di sana. Kamu bukan perempuan rendahan seperti yang mereka katakan, ucap Reza tegas. Dengan langkah ragu namun mantap, Rania datang berdiri anggun dengan balutan gaun sederhana. Semua mata memandang, termasuk satu pasang mata yang membelalak tak percaya, Arman. Ia tak bisa berkata-kata saat melihat Rania berjalan berdampingan dengan Reza, sang manajer yang jauh lebih dihormati di kantor daripada dirinya sendiri. Rania, gumamnya lirih. Kamu sama Pak Reza. Reza merangkul lembut bahu Rania. Iya, dia wanita yang akan segera menjadi istri saya. Hari itu menjadi titik balik. Arman dan keluarganya merasa terguncang. Mereka yang dulu membuang Rania, kini melihatnya berdiri dengan kepala tegak, dihormati, disayangi, dan diperlakukan layaknya ratu oleh pria yang jauh lebih mulia dari mereka. Rania akhirnya menerima lamaran Reza, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ia belajar. Cinta sejati tidak datang dengan janji, tapi dengan tindakan dan ketulusan. Pernikahan mereka berlangsung hangat dan sederhana. Di hadapan semua orang, Reza berjanji, aku akan menjadi ayah bagi Aidan, dan suami yang takkan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Dan saat itu, Rania tahu, luka masa lalu tak lagi menyakitkan, karena ia telah menemukan pelipur segala duka. Cinta yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah pertunangan Rania dan Reza, kabar itu menyebar seperti angin. Tak butuh waktu lama hingga Bu Rahayu, mantan mertuanya, mendengar kabar tersebut. Kamu dengar, Bu? Rania mau menikah dengan Pak Reza, manajer di kantor Arman, bisik tetangga mereka saat di pasar. Wajah Bu Rahayu langsung memucat. Sejak Arman menceraikan Rania, hidup anaknya tak pernah lagi damai. Rumah tangganya dengan perempuan baru selalu diwarnai pertengkaran. Bahkan Arman kini sedang dililit utang karena usaha barunya gagal total. Beberapa hari kemudian, Bu Rahayu memberanikan diri datang ke rumah kontrakan sederhana tempat Rania tinggal sebelum menikah. Rania,
Ibu cuma ingin melihat cucu ibu, ucapnya lirih saat Rania membuka pintu. Rania terdiam lama, lalu berkata tenang, "Dulu saat saya mohon-mohon agar tidak ditinggalkan, ibu yang tutup pintu di wajah saya. Sekarang saya buka pintu ini, tapi bukan untuk masa lalu, hanya untuk anak saya dan untuk masa depan saya yang baru." Tangis Bu Rahayu pecah. Ia tak menyangka perempuan yang dulu ia remehkan kini begitu kuat dan tegas. "Maafkan ibu. Nak, ibu khilaf." Namun Rania hanya menunduk lalu memeluk Aidan yang berada di pelukannya. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Tapi saya tidak bisa melupakan. Hari itu akhirnya tiba." Rania berjalan pelan di altar sederhana dengan gaun putih yang elegan. Senyumnya tulus, tak lagi menyimpan luka. Reza menatapnya dengan bangga, seolah berkata, "Kamu kini milikku, dan aku akan melindungimu selamanya." Arman hadir diam-diam di kejauhan. Ia hanya bisa menggenggam undangan yang tak pernah ia sangka akan sampai ke tangannya. Undangan yang membuatnya sadar, wanita yang dulu ia talak di saat terlemah, kini menjadi istri dari atasannya sendiri. Tepuk tangan menggema saat akad diucapkan. Aidan digendong Reza dan tersenyum, seolah tahu bahwa hari itu adalah awal dari hidup baru mereka. Rania menatap Reza, lalu membisikkan kata yang selama ini terpendam. "Terima kasih, sudah mencintaiku tanpa syarat." Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh haru. Setelah itu, Reza mengajak Rania dan Aidan pindah ke rumah barunya, sebuah hunian asri di perumahan elit yang nyaman dan jauh dari masa lalu Rania. Setiap pagi, Reza membantu memakaikan baju Aidan sebelum berangkat kerja. Ia tak pernah memperlakukan Aidan sebagai anak orang lain, melainkan darah dagingnya sendiri. Bahkan Aidan sudah mulai memanggilnya ayah dengan lancar. "Mas Reza, aku takut ini semua hanya mimpi," ujar Rania suatu malam sambil menatap bulan dari balkon kamar mereka. Reza merangkulnya lembut. "Kalau ini mimpi, aku gak mau bangun. Tapi yang pasti, kamu gak perlu takut lagi, Rania. Kamu gak sendiri sekarang." Rania tersenyum, air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia. Di kantor, banyak yang terkejut melihat Reza kini membawa istri barunya ke beberapa acara perusahaan. Rania bukan lagi wanita sederhana yang dulunya hanya bekerja sebagai asisten kafe. Ia kini menjadi istri manajer yang disegani dan membuka usaha cateringnya sendiri yang justru menjadi vendor utama perusahaan. Sementara itu, Arman makin terpuruk. Istrinya yang sekarang mulai menjauh karena kesulitan ekonomi. Jabatan Arman pun turun drastis karena beberapa pelanggaran kerja yang tak bisa dimaafkan. "Semua berubah sejak kamu tinggalkan Rania," kata salah satu rekan kerja. "Dulu kamu merasa dia beban, sekarang dia yang punya semuanya." Arman hanya menunduk. Penyesalan di hatinya sudah tak bisa diperbaiki. Setahun berlalu, Rania duduk di ruang keluarga sambil menyuapi Aidan, yang kini mulai lancar bicara. Reza datang dari belakang. Watt mencium keningnya sambil membawa setangkai bunga mawar putih. "Untuk istriku yang kuat, hari ini tepat 1 tahun sejak kamu jadi milikku." Rania tersenyum, lalu memeluk suaminya. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaannya. Dulu, ia dibuang saat hamil besar. Kini ia dicintai tanpa syarat oleh pria yang melihat luka hatinya sebagai alasan untuk mencintai lebih dalam. Pernikahan Rania dan Reza yang tampak sempurna ternyata tak luput dari ujian. 3 bulan setelah ulang tahun pernikahan mereka, Rania dinyatakan hamil anak kedua. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dokter menyebutkan bahwa kandungan Rania berisiko tinggi karena adanya komplikasi pada rahimnya sejak kehamilan Aidan dulu. "Kita harus ekstra hati-hati, Bu Rania. Risiko keguguran bisa terjadi jika terlalu lelah atau stres," ujar dokter dengan nada serius. Reza langsung menggenggam tangan Rania erat. "Kamu nggak perlu khawatir, kamu fokus jaga kesehatan dan kandungan. Urusan rumah Aidan bahkan kerjaan, semua biar aku yang urus." Rania menunduk, air matanya menetes. Ia tersentuh, namun juga merasa bersalah. Ia takut menjadi beban lagi. Namun berbeda dengan dulu, kini ia tidak sendiri. Reza bukan Arman. Reza bukan orang yang akan meninggalkannya saat ia dalam keadaan lemah. Suatu siang, saat Rania sedang beristirahat di rumah, seseorang mengetuk pintu rumah. Saat dibuka oleh Mbak Yuni, asisten rumah tangga mereka, berdirilah Arman, mantan suaminya, dengan wajah kusut dan mata sembab. "Rania, aku minta waktumu sebentar," ucapnya lirih. Rania yang tengah hamil besar hanya menatapnya dari balik pintu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka lama yang tiba-tiba muncul lagi. "Ada apa kamu kesini, Man? Masih kurang penderitaan yang kamu kasih dulu." Aku minta maaf, aku bodoh, aku kehilangan semuanya. Dan sekarang, aku sadar, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar pernah berjuang untukku."
Rania menggeleng perlahan. Kamu terlambat, Man. Tuhan sudah gantikan lukaku dengan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku bukan perempuan yang kamu remehkan dulu. Sekarang, aku istri dari pria yang lebih dari cukup untukku dan anakku. Tanpa menunggu jawaban, Rania menutup pintu perlahan. Tak ada dendam. Hanya kepastian bahwa luka itu sudah sembuh dan pintu masa lalu tak akan dibuka lagi. 3 bulan kemudian, di ruang bersalin, Rania melahirkan bayi perempuan yang sehat dan cantik. Reza menangis bahagia saat menggendong putrinya untuk pertama kali. Namanya, Cahaya. Bisik Rania lemah namun bahagia. Karena dia datang sebagai cahaya setelah gelapku dulu. Reza mencium keningnya. Dan kamu adalah cahaya dalam hidupku. Aidan masuk pelan, menggandeng tangan suster. Ia melihat adiknya dengan mata berbinar. Ini adik Aidan, ya? Aidan janji bakal jaga adik dan bunda. Rania tersenyum dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar utuh. Beberapa tahun kemudian, Rania menjadi pembicara seminar kewirausahaan perempuan. Ia dikenal luas-luas sebagai pebisnis sukses dan istri dari seorang manajer andal. Ia bercerita tentang masa lalunya, bukan untuk membuka aib, tapi untuk memberi harapan. Saya pernah dibuang, direndahkan, bahkan ditinggal saat hamil tua. Tapi saya bertahan, karena saya percaya wanita yang kuat bukan dia yang tak pernah jatuh, melainkan dia yang bangkit, meski sudah disakiti berkali-kali. Dari kejauhan, Reza, Aidan, dan Cahaya berdiri bangga melihatnya. Dan di barisan belakang, Arman hanya bisa menatap diam. Ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia miliki lagi. Wanita kuat bernama Rania. Perjalanan hidupku penuh luka, air mata, dan pengkhianatan. Saat aku paling lemah, aku dibuang. Saat aku mengandung darah daging suamiku, aku diusir. Tapi justru di titik terendah itulah, aku menemukan diriku yang paling kuat. Aku belajar, cinta sejati tidak datang dari mereka yang hanya melihatmu saat kamu sempurna. Tapi dari mereka yang mencintaimu, justru ketika kamu hancur. Reza datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai lelaki yang memulihkan. Ia tak pernah mengungkit masa laluku, tak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya memeluk luka-lukaku dan menyembuhkannya perlahan. Kini aku bukan lagi perempuan yang takut dibuang. Aku adalah istri dari pria yang menghargai, ibu dari anak-anak yang menginspirasi, dan perempuan yang berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ingin membuktikan pada siapapun, tapi karena aku akhirnya tahu, diriku layak dicintai, dan layak bahagia. Selamat tinggal masa lalu. Terima kasih Tuhan karena tak pernah membiarkanku sendirian.